Halo guys, selamat datang kembali di channel Bondi Studio. Kali ini saya dengan Mbak Heni Puspitasari. Katanya mau tanya-tanya sesuatu. Coba silakan Mbak Heni, apa kabar? Alhamdulillah baik. Halo. Sekarang aku lagi mampir lagi ke Bondi Studio. Dan sekarang nggak lagi ditanya-tanyain sih. Jadi sekarang aku yang bakal nanya-nanya banyak tentang proyek. Jadi Nanya apa? Nah, kali ini aku bakal tanya tentang gaji. Oke, gimana gajinya? Iya. Gajinya kurang? Enggak sih. Terus? Karena aku beberapa kali mengalami kesulitan buat nentuin range gaji ketika interview dengan HRD. Dan ada beberapa temen juga yang mengalami kesusahan untuk naik gaji di proyek. Loh, kenapa kok nanya gaji ke saya? Karena Bapak sudah berpengalaman. Oke, ya udah. Sudah berpengalaman. Jadi gimana nih? Lebih lama. Nanya gaji pada saat interview maksudnya? Iya, kan untuk fresh graduate kan, dan untuk mungkin yang udah experience tapi belum punya atau belum ngerti range gaji yang cocok buat kita itu sebenarnya berapa sih di perusahaan tuh. Jadi pertanyaan adalah, Itu aja sih. Pak, kalau pas interview gajinya berapa sih kalau ditanya gitu ya? Nah, benar. Oke, jadi kalau pengalaman saya ya, saya kan karena saya bukan orang HRD, tapi karena di proyek itu juga seringkali yang interview yang pertama adalah user kan. User itu mungkin agak berbeda ya kalau kerja di perusahaan selain di proyek itu sangat berbeda dengan di perusahaan-perusahaan biasanya. Seperti di bank itu yang memutuskan mungkin sudah ada sistemnya dan itu ada standar bakunya. Tapi kalau di proyek itu biasanya interview pertama itu oleh user, kemudian baru nanti HRD akan mendapat masukan dari user. User itu atasan. Nah, kalau misalnya di HRD, kalau ditanya gaji, kalau misalnya fresh graduate apalagi belum pernah kerja, ya tinggal kasih tahu aja. Paling gampang saya ikuti aturan perusahaan gitu aja, karena belum ada standar. Dulu saya pernah pertama kali masuk proyek itu kebetulan gajinya itu memang saya nggak pernah mikir gaji kalau baru masuk. Kalau masuk itu waktu itu saya kan kerjanya tuh di perusahaan biasa, bukan di proyek. Kalau nggak salah gaji awal saya itu 1.700.000 di perusahaan kimia, pabrik kimia dulu. Itu UMR-nya masih berapa? UMR-nya kalau nggak salah dulu tuh di Gresik ya 1.100.000 gitu. Oh, berarti di atas UMR ya? Di atas UMR, itu di perusahaan biasa. Nah, pada saat ditawarin, saya ditanya gaji berapa, karena saya nggak tahu ya di proyek. Jadi saya bilang aja, Pak, saya ikut standar perusahaan, yang penting saya terimanya bersih. Jadi saya nggak ada uang tiket dibayarin, uang akomodasi dibayarin, jadi saya terimanya bersih, ikut standar. Nah, harapan saya waktu itu gajinya minimal 1.700.000 atau lebih, paling nggak 2 juta. Nah, karena saya bilang begitu, kebetulan standarnya di sana, karena waktu itu di Balikpapan gaji saya dikasih 3 juta. Nah, itu udah, saya nggak nanya pun saya sudah dikasih gaji, itu luar biasa banget besarnya. Jadi kalau kamu tuh masih fresh graduate, ya mending jawaban yang paling aman adalah ikuti aturan perusahaan. Selain mengikuti aturan perusahaan kan biasanya kita juga bisa searching dari beberapa review di kayak di Jobstreet atau di Job ID yang bisa di searching di mana aja di Google. Ya, itu bisa. Cuma kalau baru pertama kali masuk itu, setiap perusahaan tuh beda. Setiap proyek, jadi ini saya misalnya kerja di proyek di perusahaan swasta, itu beda sama proyek di mungkin perusahaan BUMN. Itu sangat berbeda. Mereka punya aturan masing-masing. Yang saya tahu itu minimal di atas UMR. Kalau untuk staff di atas UMR, ini lain kalau misalnya kerjanya untuk
non-stop ya. Jadi orang di lapangan tuh udah fix dia. Jadi misalnya kayak welder, kayak fitter itu pasti sama. Tapi kalau untuk di staff itu ada ring salary. Misalnya contoh, salarinya di sana adalah 3 juta sampai 3,5 untuk staff admin. Nah, kalau misalnya kita bilang sesuai aturan perusahaan, biasanya itu dicari ring yang paling bawah. Nah, kalau misalnya mau sudah tahu, misalnya kan ada kawan misalnya sudah bekerja di sana, oh baru masuk berapa sih? Nah, mungkin kawan kita akan ngasih tahu, oh di sana ada yang dapat 3,5 juta. Nah, padahal harapan kita kalau mau masuk kerja mau diterima apa enggak? Iya, mau diterima pastinya. Nah, Semua orang pasti berharap begitu. pasti berharap diterima kan. Kalau sudah waktu masuk sudah anggaplah searching, oh di sana rata-rata gajinya 3,5 juta, 3 juta sampai 3,5 juta. Yang ngelamar kan nggak cuma satu, pasti lebih dari satu. Nah, kalau memang kita mau diterima tinggal bilang aja, saya ikut aturan perusahaan, dan pasti dikasih gaji yang paling ringnya yang di bawah. Oh, berarti untuk fresh graduate kita harus ngikuti range dari perusahaan itu dulu. Yap, kecuali ini ada hal-hal tertentu, misalnya untuk junior engineer. Junior engineer itu biasanya tuh yang paling laku itu karena gini. Perusahaan itu kadang untuk di proyek ya, dia nggak perlu nyari orang expert banyak. Jadi expertnya mungkin 1-2, nah sisanya cukup junior. Nah, junior itu range-nya itu mungkin kalau memang sudah tahu nih gajinya paling rendah adalah 3 juta, gaji paling tinggi tuh 3,5 juta range-nya. Mungkin sudah dapat info dari yang di dalam, orang dalam misalnya. Ambil aja 3,2 juta, itu cari amannya. Jadi minimal kita masih masuk di range tersebut, dan kita juga masih bisa ngalahin saingan-saingan yang masuk. Tapi paling aman tuh ikuti aturan perusahaan, itu udah paling aman. Masuk dulu lah, nanti setelah masuk itu baru dipikir gimana, cukup? Udah cukup sih. Nah, jadi nggak usah bingung-bingung nyari di internet, nyari di apa. Cukup tahu dari kawan misalnya, oh itu ringnya sekian. Misalnya kawan bilang, oh gaji saya dulu baru masuk tuh 4 juta. Karena kan motivasi kita tuh mau masuk dulu. Karena kita mau belajar, orang fresh graduate tuh pasti mau masuk aja dulu. Itu sulit, mau masuk aja sulit. Itu kan kalau misalnya ada orang dalam. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya udah cukup. Kalau nggak ada orang dalam, cukup aturan perusahaan. Oke. Yang pasti, nah prinsip kalau mau minta gaji itu adalah cukup untuk kebutuhan sendiri. Misalnya gini, oh saya mau ditawarin kerja di Jakarta. Jakarta itu uang makannya aja sehari minimal sekali makan tuh 20.000. Jadi sehari itu 60.000 makan doang. Habis itu kosnya mungkin di Jakarta rata-rata 900 sampai 1,5. Anggaplah 1 juta. Berarti 1 juta sebulan tambah uang makan misalnya 60.000 dikalikan 30 kan 1,8 juta. Berarti minimal gaji itu ada 2,8 juta. Itu udah cuma makan cuman sama tempat tinggal. Kalau misalnya mau dapat gaji, ya berarti harus minimal 3 juta atau 3,5 juta. Kalau di bawah 2,8 juta ya mendingan gak usah kerja gitu. Oh, berarti harus mempertimbangkan faktor-faktor yang lain gitu. Jadi sebetulnya simpel sih kalau kita mau masuk itu kan kita tujuannya biar kerja dulu. Kalau untuk fresh graduate nih, sekarang kita cerita yang pengalaman. Jadi nih saya udah pengalaman misalnya 2 kali proyek, terus saya ditanya gaji di perusahaan. Nah, paling gampang gaji saya dulu adalah sekian. Nah, paling tidak saya dapatkan gaji di sini adalah misalnya saya proyek sebelumnya saya dikasih gaji 3 juta. Nah, saya masuk ke perusahaan baru atau di perusahaan yang sama tapi di proyek baru. Nah, tinggal nanya, kamu mau minta gaji berapa? Oh, gaji saya sebelumnya adalah sekian, 3 juta. Nah, sekarang saya mau minta 4 juta. Nah, 4 juta ini kemungkinan besar misalnya kalau range-nya adalah 3 juta sampai 4 juta atau bahkan 3 sampai 5 juta misalnya. Nah, karena kita sudah pengalaman, apalagi di perusahaan yang sama, itu pasti dipertimbangkan. Tergantung dengan catatan berpengalaman dan sudah diketahui kinerjanya. Itu udah pasti. Cuma range-nya tetap dijaga karena banyak yang fresh graduate juga. Jadi buat kalian yang masuk ke orang fresh graduate, nggak usah mikir gaji dulu. Yang penting masuk dulu, cari pengalaman. Yang penting kerjanya
tidak merugikan kalian pada saat bekerja. Kan harus dihitung dulu nih, kos, uang makan, misalnya uang transportasi, itu harus masuk dulu nih. Jadi kalian udah tahu nih. Kemudian UMR juga dibandingkan, misalnya kalau di Jakarta UMR-nya berapa, saya nggak tahu. Jadi mungkin bandingannya begitu aja. Yang penting masuk dulu dan punya tabungan, nanti minimal 1 juta lah tabungannya, atau 500.000 lah minimal. Yang penting ada tabungan bersih. Ya kira-kira gitulah. Itu cara pertama buat nentuin gaji fresh graduate dan pengalaman. Nah, ada lagi kasus misalnya saya sudah bekerja sekian tahun, tapi gajinya tuh gak naik-naik, tetap aja. Nah, itu gimana tuh caranya? Nah, ini yang dapat naik gaji. Ini yang menjadi masalah buat setiap orang. Siapapun orangnya akan punya masalah yang sama. Saya kalau mau naik gaji, gimana sih caranya? Gitu ya? Ya. Yang waktu awal masuk kan ditanya kan mau gaji berapa? Ya, sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Berarti kita udah harus komit kan? Nah, ternyata sudah bekerja misalnya 2 tahun. Masa gajinya sama terus gitu kan? Pertanyaannya. Sedangkan kebutuhan nambah dan terus. bahan-bahan lain kan harganya naik semua. Oke. Jadi kan kalau misalnya kerja di proyek itu biasanya itu kerjanya adalah sistemnya kontrak. Jadi biasanya setiap perubahan kontrak baru itu biasanya pasti akan ditanya kembali gajinya berapa. Nah kalau misalnya nggak ditanya, tanya sendiri, Pak, gaji saya ada perubahan nggak? Kalau sudah nanya, jawabannya adalah sementara tidak. Ya sudah. Nah, gimana tuh berarti tipsnya? Biar kalau misalnya naik pada saat peralihan kontrak, biasanya kalau orang proyek ya, orang proyek misalnya proyeknya itu adalah 2 tahun. Nah ternyata orang itu dikontrak setahun. Itu umumnya saran saya tuh nggak usah minta naik gaji dulu, kecuali pindah ke proyek baru gitu. Teman-teman wajib nanya ada kenaikan salary nggak? Kenapa? Karena setiap proyek itu kan biasanya beda posisi, beda lokasi kerja. Nah itu pertama beda UMR juga. Kemudian beda juga misalnya kebutuhan di sana juga berbeda. Misalnya harga makanannya juga beda, harga akomodasinya juga berbeda. Itu otomatis bisa ngajukan naik gaji. Tapi kalau pertanyaannya gimana sih caranya supaya naik gaji? Misalnya ada teman yang sudah bertahun-tahun bekerja di proyek dan tidak pernah ada kenaikan, karena kalau tidak pernah minta nggak akan mungkin dinaikin. Kalau di proyek satu-satunya adalah minta, meskipun orangnya adalah orang yang sudah permanen, jadi tinggal minta. Nah kalau nggak minta pasti nggak dikasih. Intinya minta dulu, Pak, saya kalau misalnya mau naik gaji gimana caranya gitu, sama atasan dulu, usernya. Oh berarti diskusi dulu ya? Diskusi dulu baiknya. Nah kalau misalnya ruang diskusinya sudah kebuka sebelum ke HRD, karena keputusan terakhir adalah di HRD. Di HRD tuh setahu saya dia punya range tadi yang seperti di awal dia. Misalnya, jadi kalau misalnya gaji kita awal masuk kan 3 juta. Nah sebenarnya masih ada range tuh. Misalnya di sana ada range-nya 3,5. Itu mungkin akan bisa diminta, tapi syaratnya cuman yang pertama adalah apakah orang ini sudah layak naik gaji. Itu yang akan pasti dipertimbangkan. Tapi dari semua pertimbangan itu biasanya itu orang ini benar-benar dibutuhkan apa enggak. Itu triknya. Kalau misalnya kamu tuh nggak dibutuhin, jangankan naik gaji, habis kontrak aja nggak akan diperpanjang. Berarti hal yang paling utama adalah menjadi yang paling dibutuhkan. Iya, jadi dibutuhkan apa tidak, masih diperlukan apa enggak. Jadi kalau kamu mau minta naik gaji, jadilah kamu adalah orang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kalau kamu nggak dibutuhin, buru-buru naik gaji, diperpanjang kontrak pun enggak. Berarti harus ekstra. Tapi belum tentu juga orang nggak diperpanjang kontraknya nggak dibutuhkan ya. Mungkin karena proyek loadnya tuh mungkin sudah mau habis. Tapi ini maksud saya tuh kalau misalnya minta naik gaji, kita harus tahu bahwa sebetulnya peran kita itu benar-benar dibutuhkan apa enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau gajinya di luar range dari posisi, biasanya untuk minta naik gaji
yang sesuai keinginan itu harus pindah posisi, naik ke jabatan berikutnya. Nah, saya ada bahas di video sebelumnya itu adalah jenjang karir. Jadi kalau misalnya kamu tuh sekarang kan junior engineer, kalau misalnya mau naik gaji ya posisimu itu harus minimal civil engineer atau senior engineer. Untuk posisi junior itu mungkin levelnya hampir sama dengan admin. Nah, ketika sudah posisi engineer atau senior engineer, itu akan ada range yang berbeda salarinya. Tapi catatan supaya bisa naik posisi kan kamu tuh harus dibutuhkan dan sudah bisa belum mengerjakan posisi yang baru itu. Makanya saya bilang kalau mau naik gaji itu naiklah di awal-awal proyek. Kalau di tengah-tengah proyek itu kemungkinan besar itu agak sulit. Nah, ada kemungkinan kalau naikin kinerjanya sangat bagus, ini kayaknya perlu dipertimbangkan. Kemudian orangnya minta naik gaji kebetulan. Kan masih ada range tuh. Itu tanpa merubah posisi bisa diproses sama HRD dengan rekomendasi dari user. Tapi kalau misalnya range-nya sudah habis, nah kalau range-nya sudah habis ya jangan sekali-sekali itu minta naik gaji. Kecuali ke proyek berikutnya atasan, berarti kamu tuh mau gajinya sekian. Nah, harusnya kamu tuh sudah bisa menempati posisi senior engineer. Nah, itu pasti bisa dikabulkan. Jadi, sebelum minta naik gaji, lihat situasinya dulu, rasakan kamu tuh benar-benar diperlukan apa enggak, kinerjamu itu benar-benar, kalau nggak ada kamu itu bakal masalah nggak. Nah, tapi kalau misalnya kamu nggak ada, tiba-tiba tuh proyeknya jalan seperti biasa, berarti kamu nggak dibutuhkan, jangan coba-coba naik gaji. Tapi kalau misalnya kamu itu nggak ada, misalnya kamu liburan tuh, kamu harus ini, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu, kamu nggak boleh kamu nggak boleh ini, kamu kerjain dulu. Kalau nggak ada kamu dikejar-kejar masalah, kemudian perusahaan juga tergantung sama kamu. Tanda-tanda itu naik gajinya bakal gampang. Nggak juga sih. Karena di balik itu semua sebenarnya ada faktor lain yang lebih penting. Ketika kamu dibutuhkan, tapi hubunganmu dengan usermu itu nggak baik, jangan harap juga. Oh iya, jadi usernya, jadi kan tadi kan saya bilang, mintalah naik gaji, minta naik gaji ke siapa? Ke user. Otomatis usermu itu sudah punya penilaian sama kamu, dan harus baik. Yang paling penting tuh kayaknya jaga hubungannya. Jaga hubungan, bukan hubungan personal, oke, tapi yang paling penting adalah kinerjamu itu bisa membantu user di proyek. Kalau memang sudah bisa membantu, pasti dia akan coba usahakan bantu ke HRD. Otomatis nanti pada saat realisasi bagaimana caranya naik gaji, nanti ada sistem penilaian yang harus diisi, kemudian akan diserahkan ke HRD. HRD akan melakukan analisa kembali dengan pimpinan-pimpinan yang lain, kemudian akan di-approve. Jika sudah di-approve semua, maka baru bisa naik gaji. Tetapi hal yang pertama yang harus dilakukan adalah harus tunjukkan kinerja. Kemudian di sana mungkin ada loyalitas, kemudian di sana ada tanggung jawab, kemudian di sana ada proses misalnya kejujuran, tepat waktu, kerjanya benar, salahnya sedikit. Salah itu biasa ya, jadi di mana-mana bekerja itu salah, nggak apa-apa, tapi masih dalam toleransi. Dan setiap hari ada perbaikan, itu pasti akan dipertimbangkan. Nah, kemudian pertanyaannya gimana? Naiknya seberapa sih idealnya kan gitu? Kalau cuma naik gaji, misalnya saya gajinya nih 5 juta. Kemudian saya minta naik gajinya berapa? 5.500.000. Ya mungkin kemungkinan besar tuh pasti bisa dinaikin. Tapi masa iya naiknya cuma 500.000? Misalnya udah kerja 5 tahun naiknya cuma 500.000 gitu. Kalau saran saya naiknya misalnya minimal lah 1 juta ke 2 juta. Nah itu minta pertimbangan. Nah kalau sudah begitu kan pasti akan dinilai banyak hal. Mau naik gaji tuh nggak usah tanggung-tanggung. Tapi itu adalah kalau misalnya nasibnya bagus, kinerjamu udah bagus, hubunganmu udah bagus, kemudian kamu udah pede, saya pasti bisa naik gaji. Pada saat mau minta naik gaji itu ada 2 kemungkinan juga. Nih orang nih minta naik gaji padahal mungkin perusahaannya tuh lagi nggak bagus keuangannya, tapi sangat dibutuhkan. Perusahaan kan nggak bodoh-bodoh juga orangnya. Bos-bosnya kan pasti, ini kira-kira ini range-nya udah terlalu tinggi nih, nggak bisa. Nah perusahaan bakal cari-cari tuh orang baru yang gajinya akan di bawah yang kamu minta. Nah ketika itu dapat, ya berarti ada 2 kemungkinan. Kamu tidak diterima naik gaji dan kamu tidak dilanjutkan. Jadi kamu harus ambil resiko. Pada saat kamu mau naik gaji, kamu harus ambil resiko. Ini kalau nggak dikabulkan mungkin saya harus resign. Nah ketika nggak diterima, kamu sudah harus siap-siap resikonya. Mau apa? Mau tetap dengan gaji awal, otomatis kan kerjanya mulai nggak bagus tuh. Atau kamu resign dari perusahaan tersebut. Jadi ketika kita ingin benar-benar naik gaji, tolong dipertimbangkan bahwa ada resiko tidak diterima
dan kemungkinan kamu tidak akan dipakai untuk bekerja di sana selanjutnya. Nah, trik saya adalah kalau misalnya mau naik gaji, mungkin kamu harus mulai searching, perbandingkan, oh kerjanya di sana, karena kerja itu kan tidak hanya melulu gaji kan. Jadi kalau kerjanya memang nyaman di situ, keluarga udah cukup, ya udahlah. Maksudnya naik gaji itu kamu diskusi sama user dulu, ada kemungkinan nggak. Kalau nggak ada kemungkinan ya udah nggak usah dulu naik gaji. Nah tetapi user pasti akan coba bantu kalau kinerjamu bagus. Kalau misalnya kamu bisa membantu perusahaan dengan baik, usermu itu atau atasanmu itu pasti bakal berusaha gimana caranya biar memenuhi segala keinginanmu. Meskipun dia adalah misalnya, oh kalian ini masih bisa. Jangankan kamu ngomong, mungkin dia sudah akan ngasih tahu, oh kamu harusnya sudah waktunya naik gaji. Nah itu tenang aja, kalau di proyek tuh gitu. Kenapa dia bisa ngomong itu? Karena posisimu pasti bisa diatur. Oh kamu tuh harusnya sudah bisa jadi engineer nih, senior. Ya kamu ada permintaan apa misalnya. Kalau user baik itu misalnya begitu, kamu kira-kira perlu gimana, mau naik gaji apa gimana, karena saya mau kasih kamu posisi yang tanggung jawab lebih. Biasanya seperti itu. Kalau misalnya itu mungkin usernya sudah mempertimbangkan, oh perusahaannya sekarang lagi bagus, progresnya lagi bagus, perusahaannya juga lagi sehat, masalah keuangannya, jangankan minta, biasanya user yang baik juga akan menilai kamu, oh kamu tuh sekarang tuh udah waktunya. Nah jadi sebetulnya kalau kamu kerja, apalagi engineer itu, yang penting kinerjamu tuh bagus deh, tunjukin, dan buat dirimu itu ada nilai tambah untuk perusahaan, bukannya menjilat ya. Jadi tunjukkan kinerjamu tuh, oh ini benar-benar dapat tercapai, oh progres ini dapat tercapai dan membantu. Kalau bisa kasih lebih ke perusahaan, mungkin orang tuh bilang tuh loyalitas ya, kasih aja lebih. Oh misalnya kalau kita jam kerjanya sampai jam 5, oh kita tunjukkan bahwa kerja misalnya jam 5 nggak selesai, kita sampai jam 6, sampai jam 7 bahkan. Itu pasti akan dilihat, sedikit tidaknya akan dilihat. Oke, kira-kira itu cukup? Udah cukup sih. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lagi tentang masalah gaji, nanti bisa dibahas di video selanjutnya. Ya oke guys. Kayaknya itu aja sih. Mbak ini udah cukup. Itu pembahasan bagaimana tip-trik naik gaji jika kita bekerja di proyek. Oh iya, saya mau kasih tahu bahwa gaji di setiap perusahaan tuh beda. Kemudian setiap perusahaan tuh punya aturan sendiri, aturan main. Sebetulnya kerja itu tidak melulu masalah gaji, yang penting itu cukup dan tetaplah pada komitmen awal. Kalau misalnya kita di awal, oh kita gajinya sekian, ya sudah bekerjalah dengan baik dengan gaji yang sudah di dalam komitmen tersebut. Pada saat kalian kerja tuh nggak usah mikirin gaji orang, karena oh ya setiap orang itu gajinya beda loh. Jadi nggak seperti di perusahaan, satu posisi yang sama itu bisa saja gajinya itu berbeda. Jadi jangan sekali-sekali bandingkan gaji kamu dengan gaji teman kamu. Ya oke, itu aja pembahasannya kali ini. Terima kasih Mbak Eni atas waktunya. Saya yang harusnya terima kasih karena dikasih kesempatan buat sharing dan nanya langsung tentang cara gimana naik gajinya. Ya oke, ya guys, itu aja cukup. Bye bye.